Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Gloria. Hari ini Lause Ripka yang akan menemani anak-anak untuk bernyanyi memuji Tuhan. Anak-anak, tadi pagi waktu Lause bangun ya, Lause merasa sangat senang karena cuacanya bagus sekali. Lalu Lause dengar di luar jendela Lause ada bunyi cuit 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 cuit. Ya, bukan bunyi tikus ya anak-anak ya, tapi bunyi burung di luar yang bernyanyi puji Tuhan. Lause berpikir burung-burung saja bisa menyanyi ya. Kita apalagi yang sudah dikasih oleh Tuhan, pasti kita mau menyanyi memuji Tuhan lebih baik lagi. Nah anak-anak, sekarang ini kita mau buka ibadah kita dengan bernyanyi satu pujian bahwa kita itu memuji Tuhan, kita girang gembira karena Allah kita adalah seorang raja. Dan berita baiknya, kita yang percaya dengan Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak raja. Dengan kata lain, anak-anak adalah tuan putri atau putri-putri dan pangeran-pangeran dari kerajaan Allah. Luar biasa bukan? Nah, karena itu anak-anak, ayo kita semangat memuji Tuhan. Jangan duduk-duduk saja, bangkit berdiri, kita ikuti gerakan dari Lause Ripka, kita bernyanyi hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Kita sembah dan puji dia. Sembahlah dan pujilah dia. Sembahlah dan pujilah dia. Sembahlah dan pujilah dia. Raja segala raja. Dialah raja. Dialah raja. Raja, dia Tuhan. Dialah Tuhan. Tuhan, namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Lagi aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Lagi. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wah, puji Tuhan ya, kita sudah bisa bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Anak-anak boleh duduk sekarang ya, kita mau berdoa, kita bersyukur untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lipat tangan. Kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu kepada kami. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan Tuhan Yesus datang mati dan bangkitkan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan pada kami Roh Kudus, sehingga kami bisa hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan pada kami talenta, kemampuan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan pada kami keluarga yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga menyediakan, mencukupkan semua kebutuhan kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah kami terima. Tidak sanggup kami mengungkapkan rasa terima kasih hanya dengan kata-kata saja. Tapi kiranya hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita memang udah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi ada kalanya kita bisa takut. Takut karena apa ya? Mungkin kalau lagi mati lampu, tiba-tiba mati lampu gitu. Anak-anak pernah ketakutan nggak? Pasti ya, mungkin berteriak atau gimana. Wah, ketakutan. Lalu kalau kalian melakukan sesuatu kesalahan, pasti ketakutan juga. Nah, ketakutan yang lain yang sepele mungkin kalau ngelihat kecoa atau tikus atau yang lainnya ketakutan ya. Atau ketakutan yang sekarang ini melanda kita semua itu takut kena COVID ya anak-anak. Tapi kita punya Allah yang maha kuasa. Allah yang melindungi dan menyediakan segala sesuatu yang perlu bagi kita ya. Pauhuo Tise Yehowa. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bangkit berdiri lagi ya. Kita ikuti gerakan dari Lau Seripka. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal ya. 保护我的是耶和华，耶和华在我的右边隐蔽我，白天太阳不能伤我，夜一夜亮也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边隐蔽我，白天太阳不能伤我，夜一夜亮也不能害我。他会保护我，脱离一切灾害。他会保护我，脚步坚定。他会保护我，时时刻刻保护我。我出我入，从现在到永远。他会保护我，脱离一切灾害。他会保护我，脚步坚定。他会保护我，时时刻刻保护我。我出我入，从现在到永远。Silakan duduk ya anak-anak. Sungguh kita sukacita punya Allah yang terus menyertai kita. Kita keluar, kita masuk, kita ada dimanapun. Allah menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah saat ini kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ingat banyak sekali kesalahan yang telah kita lakukan setiap harinya. Dosa-dosa yang mungkin kita belum akui di hadapan Tuhan. Mari kita semua tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi.
meminta ampun dari Tuhan untuk semua kesalahan yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami ke hadapan-Mu. Kami mau mengaku semua dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melawan Allah. Ampuni kami ya Tuhan. Kami juga tidak taat kepada papa mama. Ampuni kami Tuhan. Kami juga terkadang tidak menghormati guru kami di sekolah maupun yang di sekolah minggu. Ampuni kami Tuhan. Kami sering malas belajar dan tidak mengerjakan tugas kami. Ampuni kami Tuhan. Terlebih kami juga malas untuk membaca firman Tuhan dan berdoa kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Ya Bapa, Engkau melihat hati kami yang berduka karena dosa-dosa kami. Tolonglah ampuni kami, dan tolonglah kami agar kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki, bukan kehendak saya sendiri. Tuhan, kiranya Engkau tolong agar kami mempunyai hati yang benar-benar mau berubah, agar kami dapat semakin menyenangkan Engkau, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, amin ya anak-anak ya. Sekarang ini kita mau mempersiapkan semua yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau persembahkan yang terbaik kepada Tuhan, karena kita tahu berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan itu tidak terhitung begitu banyaknya ya. Dari keselamatan sampai kebutuhan yang telah Dia berikan kepada kita. Nah, untuk papa mama atau koko cici, boleh bantu anak-anak untuk scan QR code yang ada di layar nantinya. Dan bisa membantu anak-anak dalam proses persembahan ini ya. Anak-anak, kita akan bernyanyi lagu Hitung Berkatnya. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Menekan dan salib yang kau pikul melelahkan. Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ya, mari kita berdoa sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua berkat-Nya. Lalu kau, Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sanggup kami berikan kepadamu. Terutama Engkau meminta agar seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Segala pikiran kami, perbuatan kami. Dan Tuhan, walaupun kami memberi uang yang tidak seberapa ini, kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya, untuk dipakai dalam pelayanan-Mu ini. Kiranya Engkau juga berkati firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi, agar kami dapat mengerti dan Roh Kudus bekerja di dalam kami, mengajar kami, agar kami hidup dalam jalannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Cuan Taulina ya. Jadi siapkan hati anak-anak dan juga siapkan Alkitab, duduk dengan tenang. Mari kita dengarkan dan kita tunggu Cuan Taulina. Ya, apa kabar adik-adik semuanya? Ya, langsung berdoa kiranya adik-adik dalam keadaan sehat ya bersama dengan keluarga. Ya, begitu juga dengan lause-lause yang di sini ya. Tuhan selalu menjaga kita. Karena itu kita juga harus menjaga kesehatan kita ya. Nah, adik-adik, saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Lause mau tanya ini ya. Kita sudah belajar apa aja ya firman Tuhan? Harus bantu ya. Ya, ini dia. Dosa. Iya adik-adik. Semua orang sudah berdosa. Dan karena dosa, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ya, setelah dosa kita belajar apa ya? Oh iya, keselamatan. Wah, apa artinya keselamatan? Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan Tuhan Yesus menyelamatkan manusia berdosa. Apakah sampai situ saja sudah selesai setelah manusia diselamatkan? Oh, tidak adik-adik. Ada yang masih ingat gak kita belajar apa? Iya, regenerasi. Regenerasi artinya apa? Bahasa lainnya apa? Lahir baru. Iya adik-adik, kita perlu lahir baru. Kita dilahir barukan oleh Tuhan. Tuhan memberi kita hati. Hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, seperti ini. Ya, hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Setelah lahir baru, apalagi ya? Yang minggu kemarin baru saja lewat. Kita belajar tentang apa? Iya, pertobatan. Pertobatan yaitu ada perubahan hidup dalam hidup kita. Nah, hari ini kira-kira Tuhan mau ngomong apa ya sama kita ya? Kita lihat. Iya, oke, pembenaran. Pembenaran atau justification. Apa sih itu pembenaran ya? Sebelum kita lanjut lagi adik-adik, langsung aja kita sekali lagi berdoa ya. Kita minta Tuhan yang menolong kita supaya kita bisa mengerti firman Tuhan disampaikan hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami mau bersyukur karena Tuhan telah datang ke dunia ini. Tuhan mati di atas kayu salib. Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang menolong kami supaya kami bisa mengerti akan firman yang disampaikan oleh lause kami. Beri kami hati yang tenang untuk mendengarkan firman-Mu dan berikan kami hati dan keberanian untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, nah pembenaran, apa sih itu pembenaran? Pembenaran artinya kita dinyatakan benar. Kita dinyatakan benar. Aduh gimana sih ya artinya ya, bingung ya. Nah sebelum adik bingung-bingung lagi, langsung kasih kuis dulu deh ya. Ada kuis time-nya nih, wah seru. Nah kuisnya ini adik-adik hanya perlu menjawab ya atau tidak, yes or no. Nah nanti Lausa akan memberikan pertanyaan, adik-adik jawab ya, tapi harus jawabnya jujur. Nah kalau adik-adik yang ditemani mama papa atau koko cece, adik-adik boleh ya jawabnya sama mereka ya. Oke, yang pertama, perhatikan pertanyaannya ya. Yang pertama lihat nih, saya membaca Alkitab setiap pagi dan malam. Jawabannya ya atau tidak ya? Yes or no? Ya, jawab ya, jawab jujur. Yang kedua ya, yang kedua. Saya menghafal ayat Alkitab setiap hari. Wah, menghafal ayat Alkitab setiap hari. Yes or no? Ya, dijawab. Terus yang ketiga deh ini. Oh, saya tidak pernah berbohong. Waduh,
Siapa yang di sini suka berbohong ya? Kalau yang suka berbohong berarti jawabannya no ini. Hah? Ya, jujur ya adik-adik yang. Yang keempat, saya berdoa sebelum makan. Kalau berdoa sebelum makan seharusnya ada lah ya. Kalau ditemani mama papa kan suka berdoa dulu ya adik-adik ya. Ya, dijawab yes or no ya. Yang kelima, saya tidak pernah menyontek. Wah ini lagi sekolah online, lagi belajar online nih. Wah kalau ujian kira-kira nyontek enggak ya? Ya adik-adik jawab ya yes or no. Yang terakhir, saya berdoa terus kepada Tuhan setiap menit. Berdoa terus setiap menit kepada Tuhan. Yes or no ini. Nah adik-adik gimana nih jawabannya? Apakah ada yang jawabannya semua yes? Ada enggak ya? Nah karena kalau semua jawabannya yes baru kita dinyatakan orang benar. Kita tidak melakukan kesalahan. Ada enggak? Wah, rasanya susah ya adik-adik ya. Karena kita ambil saja satu contohnya. Berdoa kepada Tuhan terus-menerus tiap menit. Waduh, rasanya susah ya. Karena ya ketika main games, mana lagi berdoa, pasti ingat gamesnya, ya kan? Waduh, kalau gitu susah ya. Kita mau memakai usaha kita, perbuatan kita itu kita nggak bisa loh menjadi orang yang benar adik-adik. Kita nggak bisa dengan usaha kita. Nah, contohnya ini deh. Satu dosa. Ada satu dosa, tapi kita memiliki 10 perbuatan baik. Nah adik-adik, tadi kita mengatakan bahwa kita menjadi orang benar, dinyatakan benar kalau kita tidak melakukan kesalahan, tidak ada dosa. Tapi ini pertanyaannya, ada 10 nih perbuatan baik kita, tapi satu dosa. Apakah kita masih dinyatakan benar? Jawabannya tidak adik-adik. Kita tidak bisa menjadi orang benar karena ada satu dosa yang kita lakukan. Nah, langsung ajak kita semuanya sama-sama baca di dalam Roma pasal 3 ayat 20. Sama-sama baca ya, langsung sudah berikan teksnya di sini ya. Ya, Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, apa artinya hukum Taurat ya? Hukum Taurat itu apa ya? Ada yang masih ingat gak hukum Taurat itu apa? Nah, hukum Taurat itu adalah sejumlah aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada umatnya untuk dilakukan di dalam hidupnya. Nah adik-adik, kita itu nggak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Loh, kenapa ya? Iya, karena kita nggak akan mampu melakukan semua aturan-aturan Tuhan berikan. Contohnya saja tadi kita membaca Alkitab tiap pagi dan malam. Waduh, jangankan tiap hari ya. Dalam satu minggu mungkin ada bolong 3 hari. Kalau bolong 3 hari, satu aja lah. 1 hari bolong. Itu udah tidak bisa adik-adik. Itu juga salah. Kalau menurut aturan itu salah. Waduh, gimana dong? Nah, Tuhan Allah kita itu sempurna adik-adik. Tuhan Allah itu 100. Dia tidak terima kalau ada satu kesalahan pun yang ada dalam kita. Yang kita lakukan Tuhan gak terima adik-adik. Karena walaupun ada 10 tadi ya 10 perbuatan baik kita. Tapi satu dosa saja Tuhan tidak mau terima. Karena satu dosa saja membuat kita tidak sempurna. Nah contohnya nih Lause kasih contoh ya. Nah Lause mau buat kue. Siapa nih yang di sini yang suka makan kue ini? Oh, Lause juga suka makan kue adik-adik, tapi Lause juga suka buat kue. Nah, hari ini Lause sudah persiapkan bahan-bahannya ya, sudah Lause siapkan semuanya. Nah, Lause mau buat kuenya dari 4 butir telur ya, 4 butir telur ya, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, Lause masukin telur yang pertama, Lause masukin, wah telurnya bagus. Telur kedua Lause masukin, telurnya juga bagus. Telur ketiga Lause masukin. Waduh, Lause senang nih, telurnya bagus-bagus nih, hasil kuenya akan bagus. Nah, ketika Lause masukin telur keempatnya, waduh ternyata telur keempatnya telur busuk adik-adik. Nah, seperti contoh di gambar ini ya, ada 3 butir telur yang wajahnya tersenyum, itu telur baik contohnya ya. 1 telurnya marah, itu telur busuk adik-adik.
Aduh, Lause mau buang sayang loh adik-adik. Jadi Lause masukin ada, Lause buat aja lah. Lause buat kuenya. Terus Lause kasih adik-adik. Mau nggak adik-adik makan? Pasti nggak mau ya. Karena kue ini ada telur busuknya. Pasti baunya nggak enak. Pasti nggak mau ya adik-adik ya. Nah seperti itu adik-adik. Hidup kita juga tidak bisa sempurna. Tuhan tidak mau terima kalau ada satu saja dosa di dalam kehidupan kita adik-adik. Waduh, kita nggak bisa dapat nilai 100 dari Tuhan adik-adik. Jadi gimana dong ya? Karena kita sering melakukan dosa, baik lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, terus lewat perbuatan kita. Kita selalu melakukan dosa adik-adik. Aduh, gimana dong? Kita nggak bisa dibenarkan nih ya. Nah adik-adik ada kabar baik loh. Ada kabar baiknya. Allah tahu kita tidak bisa 100% sempurna. Karena itu Allah sudah mengatur. Allah kirim, Allah utus Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita adik-adik. Nah, Yesus tidak ada dosa adik-adik. Karena itu hanya Yesus satu-satunya yang bisa membenarkan kita adik-adik. Yesus mati di atas kayu salib menggantikan posisi kita. Harusnya kita yang menanggung hukuman dosa. Hukuman dosa apa itu? Maut. Iya, hukuman dosa maut. Harusnya kita yang menanggung hukuman maut itu. Tapi Yesus mau datang, Yesus rela untuk menggantikan kita di atas kayu salib adik-adik. Nah Yesus begitu mengasihi kita adik-adik. Karena Yesus mati di atas kayu salib menebus kita, maka melalui Yesuslah kita dapat dibenarkan adik-adik. Yesus datang ke dunia, Yesus taat, Yesus bahkan mau mati di atas kayu salib bagi kita. Nah adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau percaya, kita mau beriman, kita mau terima Tuhan Yesus. Ketika kita percaya dan kita terima Tuhan Yesus adik-adik, Tuhan Yesus ada di dalam kita. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di dalam kita adik-adik, Allah tidak lagi melihat kita manusia berdosa. Tapi Allah melihat Yesus, melihat Kristus. Nah ini Lause kasih contohnya ya. Ini kita manusia berdosa adik-adik. Kita ini manusia berdosa. Kita ada dosanya, baca nih, D-O-S-A. Kita manusia berdosa adik-adik. Tapi Kristus datang ke dunia menebus dosa-dosa kita adik-adik. Kristus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Maka ketika kita terima, kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ada di dalam Kristus. Nah, ketika kita ada di dalam Kristus adik-adik, lihat. Ketika kita ada di dalam Kristus, nah Allah tidak melihat lagi dosa kita. Tapi Allah melihat apa? Allah melihat Kristus. Yesus yang ada di dalam kita. Nah itu artinya apa? Kita sudah dibenarkan Tuhan. Dan Allah tidak melihat lagi dosa-dosa manusia. Allah malah melihat ada Kristus yang di dalam kehidupan manusia adik-adik. Waduh, senang ya rasanya ya, kita sudah dibenarkan sama Tuhan. Kita sudah menjadi orang benar adik-adik. Nah ketika itu kita langsung bertanya, aduh pembenaran itu gimana jadinya ya? Nah pembenaran itu hanya satu kali adik-adik. Satu kali untuk selamanya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus dengan iman, pembenaran itu sudah kita peroleh adik-adik di dalam Kristus Yesus. Pembenaran bukan upah adik-adik. Pembenaran bukan upah atau pahala yang kita dapatkan karena kita melakukan perbuatan baik. Tidak. Pembenaran hanya dapat kita peroleh karena Yesus menggantikan kita di atas kayu salib. Nah adik-adik lihat, perbuatan baik kita itu tidak bisa membenarkan kita. Hanya Yesus satu-satunya yang mampu membenarkan kita. Yesus telah menjadi pembela kita yang membela diri kita di hadapan Allah dengan menjadi pengganti kita menerima hukuman dosa. Nah adik-adik,
Sekarang Lause mau kita mengingat satu ayat firman Tuhan. Ya, kita mau mengingat satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 3 ayat 24. Nah, Lause ajak kita sama-sama membacakannya terlebih dahulu ya. Roma 3 ayat 24. Nah, ketika adik-adik membaca Roma 3 ayat 24 ini, ingat firman Tuhan itu untuk siapa? Untuk kita, ya. Oleh kasih karunia telah dibenarkan secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya, Roma 3 ayat 24. Oleh kasih karunia telah dibenarkan secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, sekali lagi ya. Sekali lagi sebelum kita mengingat lebih dalam lagi ya. Roma 3 ayat 24. Oleh kasih karunia telah dibenarkan secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, Lause mau ini hilangkan dulu ayat Alkitabnya supaya kita sama-sama mengingatnya ya. Kita mengingatnya. Roma 3 ayat 24. Oleh kasih karunia telah dibenarkan secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Iya adik-adik, setelah kita tahu kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Langsung mau kita belajar seperti anak ini, berdoa. Langsung mau mengajak kita berdoa. Langsung mau mengajak kita juga berpikir dulu, doa apa ya yang sampai hari ini yang sering kita lakukan? Misalnya yang suka main game sampai tidak kenal waktu. Terus waktu main games mamanya panggil, Asyong sini bantu mama. Pura-pura enggak dengar. Diam, pura-pura enggak dengar. Nanti mamanya tanya, Asyong kenapa enggak jawab? Asyong enggak dengar mah. Hah, artinya sudah berbohong adik-adik. Nah, kita mau ingat lagi, dosa apa yang kita lakukan? Oh, suka kata-kata kasar, suka memukul adik, atau koko cece siapapun. Suka marah-marah, tidak mau belajar. Adik-adik ingat, hari ini firman Tuhan telah mengatakan kepada kita bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Ketika kita percaya, kita terima Tuhan Yesus, kita sudah menjadi orang benar. Karena itu kita tidak boleh lagi melakukan dosa. Ya, adik-adik kita sudah tahu betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus sehingga Allah membenarkan kita. Kita tentu mau memberikan diri kita untuk percaya, untuk terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sudah memberi kita lahir baru. Tuhan Yesus sudah mempertobatkan kita. Dan hari ini Tuhan Yesus membenarkan kita. Mari adik-adik kita mau berdoa. Kita mau mengucap syukur untuk karya yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau meminta ampun supaya kita tidak melakukan dosa lagi. Ketika Allah melihat kita, bukan diri kita lagi, tapi Allah melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus nyatakan diri. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak hanya selamatkan kami. Tuhan juga memberi kami lahir baru. Tuhan juga mempertobatkan kami. Dan hari ini Tuhan menyatakan kami dibenarkan. Kami bukan lagi orang-orang berdosa, tapi kami adalah orang benar. Terima kasih atas karya-Mu kepada kami. Tuhan tolong kami ketika kami masih suka melakukan dosa, ingatkan kami bahwa sekarang hidup kami tidak sama lagi. Hidup kami sudah diubahkan, kami sudah menjadi orang benar. Tolong kami untuk mengasihi Tuhan, tolong kami untuk mengasihi sesama kami, keluarga kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya salib-Mu yang Engkau berikan kepada kami.
Kami mau percaya, kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu hari ini, langsung ajak kita semuanya untuk menaikkan doa Bapa kami. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.